Setelah ada di tempat ini, sungguh hati kami merindukan lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Datanglah ya Roh Kudus, pribadi Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Hati kami haus dan lapar, menanti-nantikan datang di tempat ini. Roh-Mu saat ini melayang-layang di tempat ini, seperti peristiwa 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem, ketika ada 120 orang percaya, orang-orang yang terpanggil dan yang terpilih hadir di loteng Yerusalem. Saat ini ya Roh Kudus, ubah tempat ini menjadi tempat penantian Engkau hadir melawat umat kesayangan-Mu di tempat ini. Saat ini ketika Roh-Mu hadir, otomatis roh apapun yang ada di dunia ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup untuk menandingi dan menyaingi. Oleh kuasa Roh-Mu, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Sang Pencipta alam semesta, Roh yang menciptakan manusia, akan menaklukkan segala pekerjaan-pekerjaan roh jahat, roh teritori itu, segala kutub dosa, segala kutub pekerjaan iblis telah dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Roh Kudus, gemburkan hati kami untuk siap mendengar kebenaran firman-Mu, tertanam dan berbuah lebat di setiap tanah hati kami yang paling subur. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya minta tolong pemain keyboardnya. Tadi dengan Bapak siapa ya? Belum bertanya. Kalau boleh pemain keyboardnya tetap tinggal dan memainkan penyembahan instrumen ya. Kenapa? Karena ini bukan satu liturgi tapi suatu kebiasaan yang saya suka ya. Jadi firman Tuhan disampaikan sambil Bapak Ibu Saudara juga mendengarkan instrumen rohani yang dimainkan. Jadi saya lihat Bapaknya cukup bagus ya permainan keyboardnya. Pertama kali saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat para majelis yang dikasih Tuhan Yesus, yaitu majelis dari Gereja Gedong. Pertama adalah Bapak Timotius Wakimin. Kalau berkenan mungkin pakai diri sebentar saja supaya kami bisa melihat dan menyapa dan melepaskan berkat kepada Bapak Timotius Wakimin. Bapak ya, puji Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Cornelius Rianto. Oke, terima kasih. Yang ketiga Bapak Filipus Posmin. Terima kasih Pak. Kemudian Bapak Samuel Marjianto. Kemudian Bapak Kawono. Oh di luar. Oke, enggak apa-apa. Kemudian Bapak Joko Dwianto. Oh sedang di luar ya. Oke. Oh ya Pak, terima kasih. Kemudian Bapak Mariono Wagingin. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Bapak Haryanto Juni. Di luar Pak. Bapak Yohanes Muryadi. Nuryadi, maaf. Bapak Yohanes Nuryadi. Oke. Bapak Julius. Oh ya, angkat tangannya, terima kasih. Kemudian Bapak Majelis dari Desa Ngaduman yang terhormat Bapak Dwi Setiawan. Luar biasa, Bapak, terima kasih. Kemudian Bapak Parno. Terima kasih Pak. Silakan duduk Pak, terima kasih. Dan tak lupa saya juga berterima kasih kepada Ibu Yen dari YMAW ya Bu ya. Oh YWAN, mohon terbalik. Mungkin bisa pakai diri sebentar Bu, biar semua tahu ya. Terima kasih. Bu Yen ini Bapak Saudara, beliau yang mengkoneksikan kami bisa kenal dengan Gedong dan Ngaduman ini ya. Jadi waktu kami perjalanan langsung jatuh cinta sama desa ini Bapak Saudara. Begitu indahnya ya, Bapak Saudara mesti mengucap syukur ya. Tuhan Yesus bisa kasih alam yang begitu indah, hawanya enak banget gitu ya. Kami kalau di kota Tangerang itu panas terus. Kalau pengen sejuk nunggu hujan, udah seneng hujan terus. Jadi senengnya cuma sebentar aja Bapak Saudara. Saya sempat ngiri Bapak Saudara, ngiri nganan gitu ya, maksudnya ngiri yang baik ya. Ini kok enak banget tinggal di sini gitu ya hawanya. Terus tadi sempat diajak tur sebentar sama
Oh ya, saya lupa menyapa. Terima kasih juga kepada Ibu Tumini. Bu Tumini mana nih? Bu Tumini dan Bapak Musa. Ya, tadi sempat ketemu di kedai Kopeng, sempat foto bareng. Kemudian tadi dibawa Bu Tumini ke sini. Kemudian singgah ke rumahnya sebentar ngobrol-ngobrol. Disuguhi beraneka ragam cemilan gitu ya, khas desa Gedong ini. Jadi waktu saya mau nyicipin Bapak Saudara, ternyata sahabat baiknya Bu Tumini pun tidak mau kalah, segera juga pengen mencicipi. Bapak Saudara tahu yang saya maksud siapa itu? Kucing atau sapi Bapak Saudara? Pasti yang paling kecil ya, kucing. Jadi saya kaget, kucingnya juga akrab sekali ya. Jadi nggak cuma disambut dengan kehangatan oleh Bu Tumini, tapi juga kucingnya tuh betul-betul ini apa, hangat sekali ya menyambut kami tadi ya, karena seperti itu. Iya. Aduh, saya sukacita sekali bahwa saya bisa ada di tempat ini. Terlebih lebih sukacita lagi ketika saya ada di gedung ini, Bapak Saudara. Sempat tadi saya curi-curi pandang, mondar-mandir melihatin Bapak Saudara itu. Hatinya Tuhan bisa rasakan, hatinya tuh haus sama Tuhan. Mau datang, duduk, padahal jamnya juga jam yang gak mudah ya. Jam 1 siang itu pasti Bapak Saudara itu kan sedang repot, sedang sibuk, mungkin ada yang sedang ngarit atau sedang bercocok tanam, atau sedang mandiin sapi. Kok mandiin sapi ya? Sapi mungkin gak pernah mandi Bapak Saudara ya. Oh pernah ya, katanya ibu itu pernah gitu ya. Tapi gak mungkin mandiin sapi 1 hari 3 kali kan gak mungkin ya. Yang mandiin yang malah nanti jadinya capek dan ikut kotor. Tadi saya sama Bapak Saudara melihat sapi sudah makan. Ya, jadi kalau orang di sini pasti ngatainnya gini, orang kota kok desa gitu ya. Ya gimana, di kota nggak ada sapi Bapak Saudara. Adanya di YouTube itu loh. Ya, tadi saya lihat sapinya kan live langsung, jadi ya saya video sebentar. Terus saya ajak ngomong Bapak Saudara, untung nggak dijawab. Kalau dijawab kan saya nggak jadi maju di sini. Karena ketemu sapi ajaib ada di desa Gedong. Ya. Oke, itu intermezzo ya, biar Bapak Saudara bisa ketawa, merasakan sukacita yang saya alami. Nah jadi begini Bapak Saudara, saya jujur datang itu di Jogja ada pelayanan di Camp Joyo, ya, itu pelayanan anak-anak sekolah minggu. Kemudian waktu perjalanan ke tempat ini, saya juga sempat rada gelisah gitu. Tuhan, aku mau menyampaikan apa ya? Saya tuh nggak pengen menyampaikan yang saya merasa sudah tahu, sudah bisa dan hafal. Saya pengennya isi hati Tuhan aja. Pesanmu apa Tuhan? Karena kami jauh-jauh dari Tangerang ke sini naik mobil 12 jam. Terus Bapak Ibu juga harus meninggalkan kerjaannya khusus mau dengerin pesan firman Tuhan. Nah kalau cuma asal-asalan keluar cuma dari pikiran saya yang sudah hafal, wah saya merasa sangat bersalah. Jadi dari saya itu gelisah terus. Ditambah wifi-nya kan susah ya Bapak Saudara ya, koneksinya super lemot. Terus tadi udah sempat seneng wifi-nya Bu Tumini itu kan, passwordnya saya bocorin ya, sapi ganteng. Nah coba kenceng. Begitu saya kesini saya ganti, wah nggak bisa. Terus katanya dicoba di sini ada wifi khusus, namanya apa tadi ya? Wifi-nya itu bisa juga. Iya. Kopi pahit itu, kopi juga, kopi manis, kopi pahit nggak bisa juga. Ya sudah, akhirnya saya pasrah. Saya cuma bilang ini Tuhan, sudah sampaikan isi hatimu, kuasai sepenuhnya hatiku, karena aku memang nggak siap apa-apa Tuhan. Dan itu yang terbaik kalau Tuhan ngomong daripada saya ngomong. Nah, jadi Bapak Saudara, pastikan kencangkan sabuk pengangannya ini mau dibawa take-off sama Tuhan. Kita mau dibawa terbang sama Roh Kudus, terbang tinggi. Bukan berarti ke surga sudah balik lagi, nanti kan sudah digeger ya kan. Desa, Gedong semua dibawa pergi ke surga. Maksud saya adalah siapkan dirimu, konsentrasi, jangan sampai ada yang ngantuk atau bosan. Karena ini pesan khusus dari Bapa di surga yang sangat mengasihi panjenengan. Nah segera baca, karena saya juga sudah dekat. Ayatnya dikasih
ya. Jadi kita sama-sama belajar, tapi pesannya khusus buat Bapak Ibu. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Ini fresh banget, saya juga kaget. Nah, kalau panjenengan sudah ketemu, saya undang bangkit berdiri. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok bangkit? Soalnya kita mau menghormati firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan Allah mencipta sendiri, melalui firman tercipta langit dan bumi dan alam semesta. Jadi kita hormati firman Tuhan ya. Yang sudah ketemu katakan gedong ngadumen yes yes. Loh, gedong ngadumen yes yes. Amin. Ya, kita baca bergantian ya Bapak Saudara ya. Saya baca dulu. Judulnya saya baca ayat 3 saya, terus kita gantian. Judulnya keren banget. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Wah, saya juga kaget. Tuhan mau bagi-bagi kekayaan ini. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya kita kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang kasih-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah mendapatkan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih. Dari judulnya aja kita itu udah senang banget ya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada yang ketinggalan sedikit nih Bapak. Bagi para majelis dan pelayan Tuhan yang sudah membantu melayani gereja Tuhan di tempat ini, nanti sebelum pulang, mohon jangan buru-buru pulang, ada sedikit oleh-oleh, ya. Nah, pasti yang warga atau jemaat komplain, kok yang datang enggak lah. Buat yang jemaat juga ada oleh-oleh ya. Jadi nanti yang khusus majelis dan pemimpin, pelayan tinggal maju ke depan ya. Jangan buru-buru pulang. Nah, kita sekarang masuk ke firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini janji Bapa Bapak, segala berkat rohani. Sesuai tema yang diberikan butuh mini sama saya itu, wah Bapak Saudara, temanya wangel pol, sungguh mendatangkan suasana surga di tengah-tengah keluarga. Bahkan susah itu, surga itu kan gede banget, dimasuki rumahnya butuh mini kan nggak muat ya kan. Nah tapi kok herannya
Roh Kudus juga ngasih tahu yang sama loh. Jadi kok terjadi koneksi ya. Nah, gimana mendatangkan suasana surga di tengah keluarga? Ternyata ini, kalau sampai segala berkat rohani di dalam surga dikaruniakan pada setiap kita, Bapak Saudara, apa sih yang kita akan merasa berkekurangan dalam hidup ini? Roma 8 ayat 32. Kalau multimedia bisa bantu munculkan lebih bagus. Jadi ayat kayak begini tiba-tiba muncul, Bapak Saudara, tanpa persiapan. Nah, saya lebih senang kalau coba kayak gini, mengalir aja. Kalau nggak muncul, semoga saya nggak salah. Roma 8 ayat 32 itu bunyinya begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkan bagi kita orang yang berdosa, apalagi yang tidak Bapa berikan kepada mereka yang mengasihinya. Artinya apa, Saudara? Bapa di surga saking sayangnya sama kita, mencari kita orang berdosa, dan Bapa itu ngerti satu-satunya cara menebus manusia yang sudah kotor, penuh dosa, penuh kejahatan, penuh pelanggaran. Allah solusinya cuma satu, Allah harus datang cari manusia. Agama apapun tidak bisa memberi janji keselamatan. Hanya Allah yang harus datang mencari. Nah, kalau Allah turunnya tidak dalam bentuk manusia, kita akan makin sulit percaya. Karena itulah Allah menjelma sebagai manusia, supaya kita lebih mudah percaya. Allah Maha Pencipta, Dia bisa hadir dalam bentuk apa saja. Kalau misalnya Allah hadir dalam bentuk sapi, Bapak Saudara makin sulit percaya kan? Tapi kalau Allah hadir dalam bentuk manusia, di dalam Yesus Kristus Tuhan, seharusnya buat kita gak perlu terlalu rumit dan terjelimet untuk punya iman langsung percaya. Karena Allah telah mencari manusia yang berdosa. Allah yang Maha Agung tinggal di singgasana surga, rela turun ke dunia yang telah jatuh dalam dosa. 2000 tahun yang lalu sudah dinubuatkan, seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan, namanya Yesus Kristus Tuhan. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara ini adalah orang-orang terpilih. Efesus 1 adalah kekayaan orang-orang terpilih. Jadi kalau panjenengan semua bisa sampai di tempat ini, saya yakin karena Roh Kudus yang mendorong hatimu. Mungkin ada yang datang pertamanya dengan sukacita ya, lagi tengah-tengah karir tiba-tiba dengar doanya, ada lagu tadi kan, lagu rohani, langsung saatnya ibadah ditinggal dulu karirnya. Sapinya lagi disuapin, dengar lagu rohani, langsung sapinya dijeri cepetan gitu ya. Ada juga yang mungkin tadi agak aras-arasan dikit gitu ya. Apapun juga kalau sudah sampai di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang paling bahagia karena yang terpilih untuk apa? Menikmati segala berkat rohani. Nah, pasti mulai penasaran, berkat itu apa aja? Sabar, kita lanjutkan dulu. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, ini tujuan Bapa mengutus anaknya, supaya kita itu mudah percaya kepada Yesus Tuhan, karena tidak ada jalan selain melalui Yesus Kristus Tuhan. Dikatakan di Yohanes, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan menuju ke Bapa selain melalui aku. Udah jelas banget. Tapi seringkali kita pakai akal budi untuk percaya pada Yesus yang sederhana. Makanya Tuhan Yesus menegur Thomas kan, Thomas, murid yang lain aja percaya kalau ini akulah Yesus Allah yang bangkit dari mati, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Kok kamu masih minta bukti imannya harus melihat? Berbagai orang yang tidak melihat namun percaya. Langsung Thomas tertegur hatinya. Maka dia minta bukti, kan aku gak bakal percaya Yesus kok Tuhan sebelum mencucukkan jariku ke tangan yang berluka paku itu, belum colokkan tanganku ke lambung Yesus yang
sebab itu aku tidak akan percaya. Nah, Tuhan menampakkan diri, baru Thomas gemetar dan akhirnya percaya. Jadi Bapak Saudara, bersyukurlah kalau panjenengan orang terpilih yang tidak harus memandang kehadiran Yesus secara fisik, tapi cukup dengan iman Anda boleh percaya dan dipegang teguh sampai hari ini, tidak kendor imannya, tidak mundur kerohaniannya, dan tidak menjadi murtad. Hati-hati Bapak Saudara, karena himpitan beban dosa dan beban masalah hidup seringkali bisa membuat iman kita yang sudah menjadi anugerah terbesar untuk hidup kita, seperti kesaksiannya Pak Johan. Kita mungkin di dunia ini boleh ada mengalami banyak penderitaan, tapi bersyukurlah Bapamu di surga sudah menyediakan tempat fasilitas terbaik. Itu harus disyukuri Bapak Saudara. Jadi jangan sampai beban dosa, beban masalah hidup membuat iman kita turun, bahkan sudah menjadi kecewa. Maksudnya merasa gereja-gerejonan, merasa Yesus-Yesusan, buktinya sapi itu semua sapi ini tak doa kita ngomong sepuluh. Ya kan gak ada hubungannya Bapak Saudara. Kalau kita beriman sungguh-sungguh dan kita sudah diberi Roh Kudus, nanti doa kita ada kuasanya. Seringkali kita tuh imannya ini bukannya kuat, makin lemah, terus kita malah ngomel. Jadi yang datang bukan segala berkat rohani, tapi yang datang malah semakin banyak beban. Setan malah tambah membisikkan banyak dusta di telinga kita, supaya kita makin down, supaya kita makin terpuruk di dunia. Itu kerjaannya iblis, Bapak Saudara. Kerjaan yang demit. Setan kerjanya membisikkan banyak dusta. Kamu dari dulu ikut Yesus kok gitu-gitu aja. Ekonomimu nggak berubah, suasana keluargamu ya begitu aja, anakmu ya begitu. Setan itu bapak segala dusta. Berarti kerjanya apa? Ya ngapusi, namanya bapak segala dusta. Kerjanya ya cuma ngapusi, kok dia berdusta. Nah, terus gimana Pak? Mau saya merasa begitu? Ya jangan didengerin. Kalau setan ngomong, Bapak Saudara kan sudah pernah tahu, diajarin toh. Orang percaya di dalam Tuhan Yesus, imannya teguh, diberi kuasa sama Tuhan Yesus untuk berkata apa? Setan diam, kamu pergi dalam nama Tuhan Yesus. Terus baca firman supaya imannya kuat. Kita saja makan jasmani sehari 2-3 kali. Nah, rohani kita akan kering Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa menikmati berkat rohani kalau firman aja atau Alkitab jarang disentuh, jarang dibaca. Berkat rohani itu Bapak berikan pada saat kita rajin mencari wajah Bapak di pagi hari. Jangan kalah Bapak Ibu Saudara sama saudara sepupu kita. Setiap pagi berseru-seru dengan doa yang begitu besarnya. Bapak Ibu Saudara tahu yang saya maksud ya. Mereka berseru berdoa mengagungkan nama Allah. Demikian juga Bapak Saudara di gereja ini, saya himbau Bapak Saudara cari wajah Tuhan di pagi hari, berseru Tuhan Yesus, matur nuwun sangat buat berkat-Mu, anugerah keselamatanmu. Sopo tuh aku ini Gusti Yesus, aku ini sopo? Kok kamu datang mencari aku, orang yang berdosa ini? Harus ada ucapan syukur Bapak Saudara. Nanti iman panjenengan akan makin kuat, makin kuat. Baca firman itu seperti Anda nyuapin sapi, sapinya makin senang, makin gemuk. Demikian juga Anda nanti disuapin sama Roh Kudus. Loh, aku baca Matius 5 lagi tentang banyak kekhawatiran. Biar zamannya 10 tahun yang lalu dengerin kekhawatiran biasa-biasa baik. Loh, tetap baik aku khawatirin. Saya jenenge saya suruh ini piye tuku beras yang komandasi. Loh, kok saya ini aku orang mati belas ya. Aku tidak mati sama sekali ya. Karena firmannya tiba-tiba berbicara kuat di hatiku yang berkata, jangan kamu khawatir, burung di udara Bapak pelihara, bunga di ladang, bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi terlebih hidupmu nak, berharga di mataku. Nah, kalau Tuhan sampai bilang engkau berharga dan mulia dan aku mengasihimu, gak mungkin Bapak Ibu Saudara berkat rohani yang disebut kekayaan yang akan dibagikan kepada kita semua, orang-orang terpilih yang hadir di tempat ini. Amin Bapak Saudara. Di dalam kasih yang telah menentukan
kita dari semula oleh Yesus Kristus itu menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ada kata yang paling penting apa? Kita setelah ditebus sama Tuhan Yesus, Bapak Saudara sadar nggak? Itu ternyata nggak cuma jadi umat tebusan. Ternyata kita itu diadopsi sama Bapak Surga, diangkat jadi anak. Mulai direnungkan, kita Bapak Saudara sebagai bapak ibu dianugerahi punya anak, misalnya anak satu. Pastikan kita sayang-sayang. Susah-susahnya hidup kita nggak pengen anak sampai nggak bisa makan, pasti kita usahakan. Ya terlebih Bapak di surga, saudara. Kita nggak cuma umat tebusan, kita statusnya sudah beda. Bukan sekedar umat tebusan, bukan sekedar hamba, berubah jadi anak Allah Bapa di surga. Makanya kita berhak berseru, ya Aba, ya Bapa. Praktekkan iman ini, berseru di pagi hari, ya Aba, ya Bapa. Aku besok nggak tahu, aku sedang terlilit banyak masalah, tolong anakku ini Bapak. Pernah nggak dipraktekkan seperti itu? Tuhan Yesus itu Bapamu di surga, Dia menunggumu untuk berseru dari hati dan iman yang sungguh-sungguh. Kalau Anda tidak lakukan, ya karena Anda mungkin saat ini dibohongi iblis yang membisikkan dusta. Wong kowe iki butuhe apa? Butuhe kan suasana pak sandang pangan papan. Setan ngomong seperti itu. Terus apa hubungannya be Alkitab kuwi? Mana kok waca iso bikin ketemu warek. Nah, gitu kan? Setan ngomongnya begitu saudara. Itu dusta iblis yang paling mengerikan, sehingga membuat kita apa? Putus harapan, putus koneksi sama Bapa yang sudah menjanjikan akan memberikan berkat terbaik buat anak-anaknya. Nah, ini harus dipraktekkan supaya panjenengan alami. Butuh ini waktu di mobil cerita ngalami juga. Kalau sudah cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya itu apa? Ya masih tetap rajin berdoa, imannya terjaga, rajin baca Alkitab. Dan apa yang menjadi keinginan hati kita, Bapak sudah berjanji loh. Apa yang menjadi keinginanmu, aku tahu akan kutambahkan. Wow, harus mengalami Bapak Saudara. Kalau enggak mengalami, nanti panjenengan jadi umat pilihan yang cuma nelongso terus. Nah, setan tepuk tangan, karena memang targetnya dia itu apa sih? Mencuri, membunuh, membinasakan. Udah dia itu pendusta, pencuri, pembunuh, membinasakan. Apa yang dicuri? Damai sejahtera, sukacita panjenengan dicuri sama setan. Terus ditunggu sampai Anda terbunuh. Maksudnya terbunuh apa? Tercuri harapan masa depan. Jadi sudah patah semangat, akhirnya putus asa, nelongso banget, posisi sudah sampai dilosor, setan tinggal bisikin yang terakhir apa? Membinasakan. Wes tau ngapain kowe urip? Ya, endi gustimu? Kayak mau pengen kowe terus mati wae, itu setan. Nah, saudara ingat ya, ketika Tuhan Yesus memberitahu, ketika seseorang yang dirasuki roh jahat kalau diusir keluar, setannya pergi mengembara di tempat yang tandus. Tapi dia mengamati kapan orang tersebut kosong hatinya. Maksudnya kosong apa? Sejak jadi orang percaya dia nggak pernah ngisi hatinya dengan doa dan baca firman. Pada saat dia punya beban masalah yang besar, imannya turun, setelah hati terbuka, setannya masuk lagi. Tapi firman ngomong, dia masuk nggak cuma satu, dia membawa temannya yang lain 7 yang lebih jahat lagi. Nah, hati-hati, salah satunya roh maut. Apa tuh roh maut? Roh kematian. Sesuai targetnya setan. Padahal Tuhan Yesus ingin kita tuh hidup berkelimpahan di dalam Kristus Yesus Tuhan, baik di dalam kesehatan, baik di dalam berkat jasmani, keuangan. Bapakmu di surga rindu kita mengalaminya, maka harus bekerja sama. Ini urusannya pribadi lepas pribadi. Jadi saya menghimbau Bapak Saudara harus kembali pada jalur rel yang benar. Sejak jadi orang percaya, sudahkah Bapak Saudara sungguh-sungguh menempatkan Yesus yang tadinya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sudahkah menempatkan sebagai Bapa yang mengasihimu dengan
ngapusi ngomong kene jadi konangan. Kurang lebih seperti itu. Setan pasti ada kesel. Karena Bapak Saudara mulai dibunai pola pikirnya oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Mulai hari ini karena ngomong beban dosa hari ini cukup, selesai atas beban dosaku, beban masalah hidup berhenti hari ini cukup. Aku mau cari wajah Bapa di dalam doa saat teduh dan baca firman. Nanti Bapak Ibu boleh praktekkan dan Bapak Ibu akan melihat bagaimana mengalami secara supranatural pertolongan Bapa di surga. Karena janjinya sudah jelas banget, mengangkat panjenengan semua sebagai anak. Kita punya anak aja, kita pasti usahakan. Wes, ojo nganti anakku kaliren, kudu mangan, walaupun cuma nasi sama kerupuk, kita usahakan. Yang Bapa di surga, ya lebih lagi Bapak. Hanya kita yang kurang percaya, makanya kita harus bertobat Bapak. Sedikit aja kita curiga sama Bapa di surga, kita sudah berdosa. Sedikit saja kita khawatir, kita sudah berdosa. Khawatir itu artinya apa? Gak percaya sama yang memegang hidup kita ini. Yohanes 10 ayat 21, semoga benar ayatnya. Sejak jadi orang percaya kita itu sudah digenggam sama tangan Bapa, sehingga kita punya keselamatan itu pasti gak akan bisa terlepas. Jadi jangan pernah ragu Bapak. Kalau kita ada dalam genggaman tangan Bapa, dijamin gak ada yang sanggup mengganggu kita. Bahkan Bapak Saudara gak perlu takut terhadap apa? Intimidasi roh-roh jahat. Ini seringnya anak-anak Tuhan kalau sudah gak terkoneksi sama Tuhan Yesus, gak terkoneksi dengan Bapa di surga melalui doa dan saat teduh, nanti gak cuma beban dosa, beban masalah hidup, setan tuh makin injek-injek kita, makin jajah kita, akhirnya apa? Hidupnya makin ketakutan. Terus kita di doa makin menyimpang jalannya, gak jalan menuju ke surga, malah balik diam-diam jalan menuju neraka. Kita sudah tidak lagi percaya pada kuasa doa, malah cari kuasa yang lain. Kita pergi ke orang pintar. Yang namanya aja orang pintar, ya berarti belum tentu pintar. Aku pintar. Jangan bikin Bapak itu marah karena merasa apa? Kok kamu percaya sama aku kok begitu aja sih? Malah kamu dipercaya pada manusia. Bukankah aku Allah yang sanggup memberkatimu? Ketika Allah menyertai Musa, laut merah terbuka. Itu kan mujizat yang luar biasa Bapak Saudara. Laut bisa dibelah sama Bapa di surga. Jadi kalau seruan doa kita cuma urusan sandang, pangan, papan, itu masalah yang gampang untuk Bapak menolong. Beneran Bapak Saudara. Tapi mesti sampai panjenengan harus mengalami dulu. Saya menyampaikan dari dorongan Roh Kudus supaya kita sadar, kuncinya adalah cari wajah Bapa. Soalnya aku ini anaknya. Kalau anak, kalau sudah berseru Bapa dengar, masuk dalam keintiman. Nah kalau kita anak, saya barusan diingatkan Roh Kudus, kalau kita sudah menyadari statusnya anak, berarti juga nggak betah tinggal dalam dosa. Nah coba panjenengan mulai renungkan ya. Kalau statusnya anak itu sudah nggak betah tinggal dalam dosa. Artinya begini, kalau dulu sebelum bertobat kita pernah punya dosa, misalnya apa? Bohong gitu ya, dosa bohong. Setelah bertobat, dosa bohongnya itu masih sama porsinya, bohongnya. Nah berarti kita belum bertobat sungguh-sungguh. Harusnya kalau sudah jadi orang percaya, anak-anak Tuhan, bisa jatuh nggak? Sekali-kali bohong bisa. Tapi ada rasa sungkan, ada rasa gak enak di hati, itu Roh Kudus. Ampuni aku ya, aku jatuh, tapi dia akan sadar bangkit. Ya, kalau statusnya anak, tidak mungkin betah tinggal dalam dosa. Ada dosa bohong, dosa iri hati, dosa marah, dosa kepahitan. Pokoknya sampai aku mati aku gak bakal memaafkan kamu. Nah itu berarti belum sungguh-sungguh jadi orang percaya, harus bertobat. Kalau orang yang sungguh-sungguh percaya sudah lahir baru, dilahirkan oleh Roh, yaitu Roh Kudus, kita bisa sakiti nggak? Bisa sedih nggak? Bisa kepahitan nggak? Bisa, tapi sebenarnya
bertahun-tahun yang namanya amarah, kebencian, kepahitan, dendam. Hati-hati, jangan-jangan belum sungguh-sungguh percaya kita. Atau iblis yang terus menggocok, membuat posisi Anda makin turun rohaninya, makin ruwet hidupnya, udah kehilangan sukacita berdamai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara, Roh Kudus sudah mulai beritahu ya, ada dosa-dosa yang harus nanti dibereskan di hadapan Bapa di surga, supaya apa? Tidak menjadi penghalang ketika nanti malam atau besok pagi Bapak Ibu Saudara mulai kembali komitmen untuk, wah ini pagi hari ini saat yang tepat ini, buka pintu, udara dingin sambil kopi sama singkong goreng, Alkitabnya dibuka, terus nyanyi satu lagu misalnya, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Ya kalau lagu panjenengan punya koleksi banyak, pokoknya yang lagu paling kalian senangi itu dinyanyikan satu lagu, baru mulai firmannya dibuka, mulai dari perjanjian baru, minta sama Roh Kudus, Tuhan ampuni aku ki ngaku-ngaku wong Kristen ning ora pernah nyekel Alkitab. Ampuni aku Tuhan, Alkitabmu ini kan isine surat cintamu, surat berkatmu buat saya. Bagaimana kalau dikatakan kekayaan orang-orang pilihannya bisa kita alami? Karena Bapak akan memberikannya pada saat kita mencarinya. Bukan saja jadi orang percaya terus nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dilimpahi. Kita juga akan sanggup menerimanya karena apa? Setan yang mencurinya. Kita baru mau terima, setan sudah ngambil. Karena posisi hati iman kita nggak siap menerima. Makanya kebenaran disampaikan, sampai yang sudah sadar langsung kembali ke jalur yang benar. Nanti lihat saudara, saya tunggu kesaksiannya, dan saya akan kembali lagi ke tempat ini menyaksikan kesaksian saudara. Sudah saya praktekkan Pak, ternyata benar. Sapi saya yang sakit kurus-kurus, tiba-tiba nafsu makannya bagus. Padahal saya cuma doanya simpel, cuma bilang Tuhan Yesus, aku ki anakmu, aku percaya pol Gusti Yesus, berkatmu tercurah, sapiku sembuh demi nama Yesus, sembuh Pak. Panenku biasanya panennya gagal, kalau ada orang beli, wes sak penai dulu, barangnya digowo dhisik, bayarnya belakangan, regane sak kabeh. Aku doa berseru, Tuhan, Engkaulah pembelaku, berkati hasil panenku, pertemukan aku dengan pembeli-pembeli yang murah hati. Jangan kaget saudara, kalau tiba-tiba panenmu berhasil, hasil panennya sampai bagus-bagus, terus muncul entah dari mana datang ke gedongan atau ngaduman, terus harganya dibeli lebih bagus, kesampean sana. Masya Allah, kok biasanya yang ditawar semene, nah kok sekarang malah begini lah. Kalau mendapatkan berkat kayak begitu, jangan lupa bisa mengucap syukur. Matur nuwun Bapak, matur nuwun Gusti Yesus. Itu harus kita alami Bapak Saudara setiap hari, sehingga nanti akan hidup berkemenangan dan bersukacita. Karena firman ini tidak mungkin salah. Firman itu tidak mungkin isinya kebohongan, tidak mungkin. Semua firman itu pasti digenapi, janjinya pasti digenapi. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Yang cuma percaya kok ning uripe iki isine ning enggak ada bedanya di orang percaya. Yang percaya sama yang enggak percaya itu enggak ada bedanya. Foto-foto melu keluarga, foto-foto melu ngumete menghadapi permasalahan hidup, kita harus tampil beda saudara. Karena punya Bapa di surga yang sudah berkata akan kekulimpahan segala berkat kepada anak-anak yang kukasih, yaitu sampean semua. Bahwa yang telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditentukan dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala
segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja untuk keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Nah, ini yang saya bacakan ini sudah saya jelaskan. Kalau sampai panjenengan semua taat melakukannya, pasti mengalami berkat-berkatnya. Nah, ketika mengalami, nanti sampai akan melakukan yang ayat 12 ini. Dari hidup panjenengan semua, dari mulut panjenengan semua, dirubah sama Bapa di surga, yang biasanya mulut kita itu isinya keluhan, keprihatinan, nelongso, ngadepi hidup kok kayak gini. Nanti berubah jadi apa? Puji-pujian bagi kemuliaannya. Wah, kalau hidup kayak gitu enak, saudara. Anda kan setiap hari dia bilang begini, matur nuwun Gusti, sungguh luar biasa berkatmu. Yang kayak gini aku belum pernah alami. Ternyata setelah aku alami, malah enak pol. Kenapa enak pol? Amsal 10 ayat 22. Nah, ini tiba-tiba Roh Kudus memunculkan ayat buat kita semua tanpa saya tahu. Semoga ayatnya benar. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahnya. Betul ya? Betul ya? Ayat Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahnya. Lah, ayatnya jelas banget. Ikut Tuhan itu susah payah tidak menambahinya. Dan coba direnungkan, memang aku ini kapusan setan ini. Wah, itu susah payah terus ya. Mau ini sapi ketonggo, sapi ini marah terus lemu-lemu, sapi ku garing-garing kurung. Coba Bapak direnungkan. Susah ini yang ngomong Bapak pencipta kita. Kita harus percaya, harus sungguh-sungguh percaya. Bapak ini janjimu buat aku. Fatimah, dengan nama Fatimah, aku tuh gimana itu anakmu. Harus mengalami susah payah tidak menambahinya. Nah, makanya kalau kita lupakan janji Bapak, ya rugi dewe. Kalau lupakan jam-jam berdoa, padahal sampean itu kalau mau menyapa pencipta kita, Bapak di surga menyapa Yesus tuh enak banget loh. Yang kita kerani kudu boleh ruangan masih dinyalain loh. Sampai jam 5 pagi aku enak banget itu suaranya, kurang lebih kalau enggak terus perkututnya krok baru sapi mas ya kan. Wah, itu kan suasana desa yang enak, langsung connect sama sang pencipta cepet. Dan kalau sampai malah nggak menikmati berkat yang sudah diberikan alam seindah ini loh, itu mengkoneksikan ibarat sinyal wifi. Ini ngaduman gedong dibanding Tangerang, yo kudunya gaspol ini loh, bener nggak? Kan makin tinggi, makin dekat sama surga. Ini dataran tinggi, udaranya enak. Lah kok Rais merasa dapat di surga, kok tidak bisa menikmati janji-janji Bapak di surga? Ada yang keliru. Nah, makanya dibenerin sama Bapak yang sangat mengasihi panjenengan, karena ini korban harus dipersiapkan. Maka saya bersyukur kalau dari Bapak harus pasti sesuai. Ibarat sampai kalau sakit pergi ke dokter aja masih dikira-kira loh. Ditanya dia maksudnya apa tuh gini? Aku ini ngelundasi, aku waktu bilang masih obat nggak sembuh. Pak Tukunin kesel kan dokter bodoh ini, terus bayar larang mari pindah dokter nggak sembuh juga, pindah dokter nggak sembuh juga. Ternyata dicek-cek, ya gue ini sadungnya lama-lama, gue ini stres. Kenapa stres? Sapimu tinggal siji diurung dalam mungkin ya. Tapi kalau Bapak di surga, ya dia ngerti, yang dia tahu kedalaman hati kita, dia yang menciptakan kita. Bahkan dikatakan tidak ada satu helai pun jatuh tanpa seizin Bapak. Tolong tim saya bantu carikan ayatnya di mana supaya jemaat di sini tuh makin yakin bahwa yang keluar dari mulut saya itu dasarnya firman Tuhan. Karena kadang Roh Kudus kasih ayatnya, kadang kasih kalimatnya. Tidak ada satu helai kita yang satu lantai tanpa Bapak mengizinkannya.
buku putih, buku rontok sitok siji. Ini pasti Bapak mengetahuinya karena firman yang ngomong. Tidak ada setelah itu yang jatuh tanpa aku mengizinkannya. Tuh, dipegang hidup kita kayak gitu loh. Kok sampai gak bisa mengalami kebaikan dan janji-janji Bapak? Ya itu tadi, karena kita dibutakan sama iblis. Yang pertama, yang kedua, karena kita juga salah. Sejak jadi orang percaya, nggak mencoba terkoneksi terus dengan Bapa di surga, malah kita ikut arus dunia. Karena ini rasa doa, solusimu bukan doa. Masa yang aku, nanti ngomong Peter yang ngomong, semua mau biologi harus beres. Setelah mengikuti, nggak makin beres kok. Kalau nggak makin beres, kenapa nggak kita kembali kepada Sang Pencipta yang Bapak Ibu Saudara hadir tempat ini, yang iman percaya pada Tuhan Yesus. Bapak di surga sudah menjanjikannya pasti dinabi. Amin. Kalau sudah ketemu tim saya berbagai diri yang sudah mau selesai ya, ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Wah, ini ayat powerful banget. Firman kebenaran yang dari tadi ngomong saya tanpa persiapan itu ternyata Injil keselamatan panjenengan, Bapak Saudara. Jadi saya sangat berharap jangan ada satupun yang dengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan panjenengan dilupakan begitu saja. Kenapa? Ini bukan sedang dengar khotbah biasa, Bapak Saudara. Bapak Saudara bukan sedang mendengar seorang pendeta berkhotbah biasa seperti hari Minggu, tidak. Anda sedang dengar ini nih, firman kebenaran yang mengalir dari mulut Bapa melalui saya. Ternyata firman kebenaran ini adalah Injil keselamatan jiwamu. Artinya Bapak Saudara, Anda harus yakin setelah mengalami berkat-berkat rohani selama hidup di dunia ini, bahkan jiwamu pun terpelihara, alias kalau mati pasti masuk surga. Lu kok gak ada tepuk tangan? Ini jaminan kepastian, bukan keren banget. Firman kebenaran dibagikan, ternyata Injil keselamatan. Imanmu dibagikan, diteguhkan, makin yakin bahwa oke, sekarang aku akan menghadapi beban hidupku dengan cara yang berbeda. Tak hadapi dengan menghadap Bapa di surga, terkoneksi 24 jam, baca firman, berdoa, memuji menyembah Tuhan secara pribadi. Kalau perlu sambil narik rumput sambil nyanyi. Sampai panjenengan lagu favoritnya apa? Itu nyanyikan aja, saya kurang tahu nih. Bisa kan dibantu lagu favoritnya apa sih? Bu Mini biasanya apa lagunya di sini? Indah rencanamu itu Tuhan, ya kan? Tidak sampai nangis kan menerima berkat dari Tuhan kan, sambil mandi sapi itu sambil memuji indah rencanamu Tuhan. Nah, yang paling kotor giloni sidik kan aku bersih bagian belakangnya mata sapi kan di dalam hidupku, tapi selalu memuji menyembah Tuhan dalam segala sesuatu, dalam pekerjaan. Mau ngarit rumput, mau ngopeni wedhus, kambing, sapi, mulutnya ini memuji menyembah Tuhan. Kalau terkoneksi 24 jam, jaminan berkat-berkatnya tercurah. Tolong dipraktekkan supaya sampai aku gak teman gitu loh. Wah, kok bayar apa ya? Bentuknya mantap begini, enggak dipraktekkan. Nah, nanti nyalahin yang khotbah. Aku ternyata kalau beda nih, jangan begitu, praktekkan. Praktekkan, nanti saya tunggu kesaksiannya dari Bu Tumi atau Bu Dian atau Bapak Majelis yang ganteng-ganteng ini. Saya paling senang tadi waktu kebelet pipis saya, kok pada begini? Hormat Pak Majelis. Nah, ya. Jadi kalau Bapak Majelisnya sampai nanti WA saya balik lagi ke desa ini. Untuk apa? Saya mau nginep bareng panjenengan. Terus mau belajar cara memerah susu sapi, ya kan? Tapi kalau diajarin mandiin sapi saya belum berani. Jadi Injil keselamatan dan saudara ini penting. Imanmu nggak boleh goyah. Anda pasti masuk surga karena sudah percaya pada
Yesus dan sudah lahir baru. Loh, taunya lahir baru gimana? Nah, yang belakangnya, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, ini seringkali kita itu suka terkotak-kotak, suka salah paham. Makanya Roh Kudus hadir dengan kerendahan hati beliau ini melalui saya mau ngajarin panjenengan tentang Roh Kudus. Saya mohon ini sebetulnya bukan Roh Kudus yang nyuruh. Saya dari sisi manusia saya bilang saya mohon Bapak Saudara, jangan disalah paham, jangan disalah mengerti tentang Roh Kudus. Sampai boleh cek sendiri Efesus 1 ayat 14 ayat 13 bahwa ketika panjenengan jadi orang percaya akan dikatakan kan, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus itu langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijadikannya itu. Jadi artinya apa? Berkat anugerah terbesar yang Bapa surgawi berikan kita apa? Yaitu Injil keselamatan, jaminan kalau mati masuk surga. Itu hanya ada di Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Wes itu gak iso dijoli apapun. Jangan pernah mau Bapak Saudara ditawarin apapun, jangan pernah mau menukar Injil keselamatan dengan apapun di dunia yang mana ini. Nanti sampai getun. Loh, biar aku mengkodain mati masuk surga, lu aku pada gini. Piye iki? Setelah kalau mau bertobat pada saat itu. Ingat kisah orang kaya dan Lazarus miskin, dua-duanya mati. Ketika mati, yang kaya ternyata menderita karena ada di lautan api, tempat penyimpanan orang mati di luar Tuhan Yesus. Yang tidak percaya disimpan di Hades. Hades tempat ngumpulin orang-orang mati dari zaman penciptaan Adam Hawa sampai zaman kita, sampai zaman nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Orang-orang mati di dunia ini disimpan di Hades. Nunggu apa untuk dihakimi? Nah, terus kalau yang orang mati di dalam Tuhan Yesus sungguh-sungguh percaya disimpan di mana? Firdaus. Ingat Tuhan Yesus disalib sama dua penjahat. Yang satu bilang apa? Tuhan, jikalau kau datang sebagai raja, ingatlah padaku. Tuhan bilang apa? Hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Jadi jangan sampai gak ngerti dasar-dasar seperti ini. Jangan mau ditukar dengan apapun. Itu berkat yang pertama Saudara ya, anugerah keselamatan. Pegang erat-erat. Jangan gara-gara beban apapun juga Anda lepaskan mutiara yang sungguh-sungguh luar biasa ini. Di surga, walah Salatiga ini, desa Gedongan ini, Ngaduman ini nggak ada apa-apanya Saudara. Karena digambarkan surga itu lantainya aja pakai emas murni, batu-batu kilau, berlian, semua itu lengkap di surga. Rumahnya besar-besar. Dan kita bisa masih saling kenal Bapak Saudara. Kita masih akan saling kenal. Nanti kalau ketemu di surga, saya akan sapa, butuh ini, pacarnya. Nah, gitu kan. Gimana Bu? Ketemu, ye. Lalu ya, Pak lalu ya. Lalu ya. Butuh ini mana Bu? Terus butuh ini cuma gini, pacarnya, Pak lalu ya. Waktu itu kecelakaan Pak. Terus Bu, terus waktu di ICU itu kita doakan tapi Pak Waluyo nggak sempat merespon. Pak Waluyo kan sudah sering ke gereja. Iya Pak, tapi ya kayak gitu Pak, hidupnya masih betul kompromi sama dosa, istrinya sampai ngurus double. Kenapa kok ngurus double? Kan Bapak dulu sudah diberitahu kan Pak Waluyo itu satu aja yang di rumah nggak habis-habis, tambah dua Pak, ditaruh di desa. Pak, istrinya udah nangis terus. Pak Waluyo sekarat itu Pak, udah didoain juga nggak bisa respon, digoyang-goyang ya nggak bisa, cuma diem, cuma taunya yang alat jantungnya itu Pak, pipit, udah dipanggilin pendeta Pak dari seantero jagat, tetap nggak bisa respon Pak, malah bablas, nangis, terlambat. Maka orang kaya yang dilempar di Hades berseru, panas, tolong Lazarus si miskin itu yang lagi enak-enakan duduk di papan Bapak Abraham di Firdaus
Firdaus itu tolong suruh kasih air dari surga itu, aku nggak tahan. Tolak. Nah, jadi kalau saudara, Injil keselamatan jangan sampai dicuri oleh siapapun juga. Itu berkat terbaik pertama. Yang kedua ternyata apa? Meterai Roh Kudus. Nah, ini yang sering disalahpahami. Cuma gara-gara apa? Guru-gurunya kan jangan gereja. Nun panganku tergini Bapak Saudara ya. Ini bukan mengkritik gereja ya. Cuma gara-gara judul gereja. Jadi kita salah paham. Itu Roh Kudus itu mengenai, gitu kan? Padahal ini firman, kita harus tunduk pada kebenaran firman. Meterai Roh Kudus itu apa? Dijelaskan di ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, udah dibilang materai dan jaminan. Ya, makanya rugi banget kalau kita nggak percaya dan kita nggak punya. Nah, Bapak Saudara mulai ini ya, timbul rasa ingin tahu lebih. Oh, ternyata nggak cuma sekedar terima keselamatan oleh dari orang Kristen ini, kudu terima meterai Roh Kudus yang menjadi jaminan hidup kita ini. Berarti kita harus terima Roh Kudus, Bapak Saudara. Ini yang disebut berkat anugerah terbaik dari Bapa di surga yang kedua. Sayang dong kalau ada orang Kristen dan terima anugerah keselamatan, tapi yang dengan Roh Kudus nggak mau, rugi. Kenapa? Karena Roh Kudus itu kan satu dari pribadi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Ini sudah satu janji yang diberikan kepada kita, Bapak Saudara. Nah, oleh sebab itu saya beri gambarannya gini tentang pribadi Roh Kudus. Bapak Saudara tahu ya, ketika Tuhan Yesus 3,5 tahun pelayanan 2000 tahun yang lalu, 12 muridnya itu ketemu fisik, Bapak Saudara, face to face, ketemu benar-benar visi dengan Yesus. Tapi kan Tuhan berkata seperti ini, bahwa kehadiran beliau itu hanya sementara saja di bumi ini. Beliau harus segera naik ke surga dan memberikan Roh Kudus kepada setiap kita yang percaya. Kehadiran Kristus di bumi ini dalam wujud manusia sudah cukup. Kini Yesus harus kembali ke Bapa supaya kita tidak ditinggalkan yatim piatu. Sebab Yesus akan minta kepada Bapa dan memberikan penolong, seorang penolong, roh penolong, roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, itu loh bedanya sejak jadi orang Kristen yang keselamatan tapi Roh Kudusnya nggak mau karena nggak pernah diajar yang benar, sama orang Kristen yang terima keselamatan tapi satu paket Roh Kudus seperti yang diajarkan barusan oleh Bapak di surga, bahwa sejak jadi orang percaya sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, sudah terima janji Roh Kudus belum? Kalau belum, nanti panjenengan akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Karena ini janjinya, bukan saya yang ajar, saudara. Ini tertulis di Alkitab, ini janji Roh Kudus meterailah itu untuk kita semua orang percaya. Amin, saudara. Nah, pasti baru saudara pengen nanya, dasar firmannya mana Pak? Jangan sembarangan ngajar tentang Roh Kudus. Saya beritahu, Yohanes 14 ayat 16 sampai 19. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Boleh dicek, boleh diselidiki. Yohanes 14 ayat 16 sampai 19. Aku, yaitu Tuhan Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia, yaitu Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia, yaitu Roh Kudus, menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu banyak sebutannya ya, Roh penghibur, Roh penolong, Roh kebenaran, Roh kesaksian, Roh pewahyuan. Pokoknya dia harus benar-benar segala roh yang terbaik yang dari Bapa di surga diberikan kepada kita, yang dikenal dengan nama Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Ayat 17, dunia ini tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu panjenengan semua mengenal dia, mengenal Roh Kudus, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan
kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali padamu. Jadi ini janji Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus akan dicurahkan, diam di dalam hatimu, menyertaimu, menolongmu, supaya kalau pas panjenengan lemah, ada roh kekuatan di dalam batin ini. Ketika bingung mau doanya seperti apa, tiba-tiba ada keberanian untuk berdoa. Ketika bingung bercara nggak tahu, tiba-tiba roh pewahyuan yaitu Roh Kudus mengajar dalam hatimu. Manusia panjenengan makin kuat, berkat rohani melimpah, panjenengan bisa nikmati. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Tetapi penghibur, ayat 26, Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Betul kan? Roh pengajaran. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Bapak Saudara, sekarang ikuti saya untuk berkata begini: Roh Kudus, engkau bagianku. Amin. Ya, sebentar lagi Bapak Saudara ya, sebentar lagi tentang Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus itu memang sudah satu paket yang harus Anda terima, jangan ragu Bapak Saudara. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka itu siapa? Murid-muridnya. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa? Janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Nah, janji Bapa itu apa? Roh Kudus dicurahkan. Yang demikian kamu telah dengar daripadaku, ayat kelima, ya. Kisah 1 ayat yang keempat dan kelima. Yang kelimanya saya bacakan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan hormat saya kalau boleh tanya, Bapak Saudara panjenengan yang disayangi Tuhan Yesus, yang sudah terima sakramen baptisan air, boleh angkat tangan. Setunggal kali tiga sekawan gangsal. Wah, ya puji Tuhan yang sudah hampir semua. Kalau yang belum nanti bisa hubungi Bapak Majelis ya. Karena baptisan air itu yang melakukan adalah bapak-bapak majelis atau bapak pendeta pembantuan, monggo, nggak apa-apa. Tetapi ayat 5 kan bilang begini, Yohanes atau para bapak majelis hanya membaptis air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini yang Bapak Saudara belum terima. Dan baptisan dengan Roh Kudus ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Mau dia pendeta hebat, pendeta terkenal, tidak boleh. Yang membaptis dengan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus kan sudah ke surga. Terus gimana? Makanya nanti saya hanya bisa mengajari begini, mendidik saudara untuk berdoa bersama-sama dengan saya, mengangkat tangan memohon dan berkata, Bapa, kalau sejak jadi orang percaya, firman-Mu telah mengajar, aku terima Injil keselamatan dan meterai Roh Kudus. Aku mau dong, aku percaya. Maafkan aku, selama ini aku nggak pernah diajari. Jadi aku suka curiga, Roh Kudus ini gede, roh jahat. Roh Kudus itu kan rohnya Allah Tritunggal, pribadi yang agung dan mulia, akan diberikan kepada kita kalau kita mau sungguh-sungguh haus, sungguh-sungguh percaya bahwa ini janji Bapa untuk menemani kita. Ya, saudara, nanti saya hanya bisa menolong saudara bersama-sama dengan saya, imannya kita jadikan satu, memohon pada Bapa di surga supaya Roh Kudus dicurahkan dan Bapak Ibu Saudara mengalami yang dimaksudkan oleh Kisah Para Rasul 5, bahwa sudah dibaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nanti bentuk pengalaman pribadinya apa? Nanti Bapak Ibu Saudara yang akan mengalaminya bisa cerita ke Bapak Majelis atau ke saya nanti ya. Yang penting baptisan Roh Kudus itu pemberian dari surga. Ya sudah, ditunggu aja.
Penting dengan iman, nanti percaya, berdoa, Roh Kudus dicurahkan, Anda akan mengalami. Ya saya bocorin dikit, kalau Anda mengalami, ciri-cirinya apa? Bola, luber, tiba-tiba beban berat hidup itu terangkat, diganti dengan sejahtera, sukacita. Nangis yang bukan kayak anak kecil, nangis yang benar-benar nangis yang tak terkatakan, nangis sukacita. Aduh, saya nggak bisa cerita, harus mengalami, nanti Anda bisa yang bercerita. Tiba-tiba kayak, waduh, kayak suasana surga di hati ini, jadi tenang hidupnya, damai, sukacita penuh. Nah, sejak itu saudara, hidupmu berbeda, karena Roh Kudus sudah tinggal. Doamu penuh kuasa, karena Roh Kudus, Roh penolong dan penghibur menyertaimu. Amin. Itu tanda yang akan kelihatan seperti damai sejahtera, sukacita. Ada yang menangis tak tertahankan, udah jangan takut, lepaskan saja. Kapan lagi bisa nangis dalam hadirat Tuhan daripada kita nangis nelongso dewe, nangis di kamar dewe, piye iki nasibku kok ngene terus kok. Mereka yang lagi nangis malah tetangga kita lagu, kalau kau hidup, no, gitu kan. Kalau kau mati, rasain kamu malah tambah stres. Jadi, saudara nanti rindukan, karena kunci untuk terima materi Roh Kudus itu cuma satu, percaya. Nah, dasar percaya apa? Dari tadi sudah ngomong ini, yang ngomong bukan saya ini, saudara, yang ngomong Roh Kudus. Berarti sudah dengar dong. Ya tinggal apa? Memutuskan percaya, memutuskan taat, memutuskan rindu untuk terima. Haus, ngelak, haus Tuhan aku percaya. Kalau ini janjimu, aku belum terima karena selama ini aku gak mudeng. Kini aku tahu, kini aku percaya, hatiku haus, aku mau terima. Itu aja syaratnya. Nanti ngomong sama Tuhan, buka tangan, jiwaku terbuka untukmu, beri Roh Kudus, mudah itu aja. Saya dulu juga tadinya curiga sama Roh Kudus, tapi ketika saya dibukakan pengajaran itu, wes angkat tangan doa, wes terbuka, wes Tuhan, aku percaya, aku harus ampuni yang orang berdosa itu Tuhan. Wes mau bodoh, anak dia kopor, diajari kayaknya aku dengar, aku sekarang percaya. Apa dari yang caci nilai Tuhan, saya percaya. Wes yang gak mulai, Gusti Yesus curahkan Roh Kudus, udah gitu aja. Tiba-tiba saya wes nangis, damai sejahtera, sukacita. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, jangan salah lagi, karena ada ayatnya. Tanda yang kedua apa? Beberapa kita akan tiba-tiba terima karunia. Karunia itu apa? Pemberian dari Bapa di surga untuk kita yang harusnya nggak layak terima tapi diberi, itu karunia. Nah kalau haknya Bapa yang memberi, ya kita nggak bisa ngiri loh. Kok minta apa orang? Ya tinggal minta. Dalam saat dulu, Tuhan, aku lihat dia kok dikasih karunia kesembuhan, doain tetangga sebelah sakit, doanya simpel banget loh. Demi nama Tuhan Yesus sembuh. Sembuh. Nah, aku kok nggak diberi, boleh minta. Tapi kalau nggak dikasih jangan marah, karena karunia itu terserah Bapa di surga. Nah, ketika nanti Roh Kudus materai ilahi itu dicurahkan, selain tanda sukacita damai sejahtera dan tangisan surgawi kamu rasakan, ada yang terima karunia, ya dinikmati dan dikerjakan dengan baik. Nah, selain karunia tersebut, karunia bernubuat. Apa yang bernubuat? Tiba-tiba dia bisa ngomong gini, Pak, Bapak hari ini jangan pergi kali dulu ya. Kenapa? Ya pokoknya jangan. Tinggal di rumah, ternyata ada gempa di daerah situ. Kayak Raja Salomo, orangnya jadi pinter gitu ya, padahal nggak sekolah tinggi. Ada juga karunia pengetahuan, karunia mengadakan mujizat. Ada dikasih karunia iman. Ini beda ya, beriman sama Tuhan Yesus sama karunia iman ini beda. Iman ini untuk lebih melakukan pekerjaan yang besar. Misalnya untuk mengadakan satu mujizat. Itu pernah terjadi di kota Solo NTT. Karena saking haus sama Tuhan, air berubah jadi anggur. Orang mati dibangkitkan. Nah, itu ada orang-orang itu diberi karunia iman seperti itu. Kalau Anda tidak punya, jangan coba-coba lakukan, nanti malah kecewa. Betul? Si malamnya mati, saya tak doain.
Bahkan orang bahkan malah kecewa karena belum tentu diberi karunia iman untuk mengadakan mujizat yang besar. Sudah nanti kalau saya ya. Ada juga nanti ada 9 karunia ya. Ini semua tertulis di 1 Korintus 12. Nah, tanda yang lain apa? Karunia berbahasa roh. Ya coba salah pahami, ini karunia. Pokoknya bahasa roh itu tidak bisa diajarkan dan tidak ada yang bisa mengajar. Ingat ya, karunia tidak harus menerima, karena itu pemberian terserah Bapak. Tapi kalau diberi, ya terima ini dengan hormat, karena Bapak mempercayakan karunia kepadamu. Nah, kalau ada yang tidak bahasa roh, ya sangat hormat aja. Memang ada kok. Tapi kok ngomong bingung? Ya karena bahasa roh itu gunanya untuk orang yang diberi itu berdoa membangun manusia kepada Bapa di surga. Makanya karunia yang terakhir disebut karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi kalau ada orang misalnya berbahasa roh, kalian sudah bagus saya yang nggak dapat karunia itu saling hormat aja. Seperti kalau ada yang dapat karunia kesembuhan, panjenengan nggak dapat kan saling menghormati. Nah tapi aku nggak mudeng, ya rasa dihormat nih kan. Dia sedang berbahasa dengan Bapa di surga. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, harus menunggu Roh Kudus mencurahkan karunia penafsiran bahasa roh kepada jemaat yang lain. Ada di satu gereja itu banjir karunia roh. Jadi ada yang bisa berbahasa roh dan menafsirkan. Saya kasih contoh ya. Misalnya ini sedang berbahasa roh nih, A B C D E F G. Ini contoh bahasa roh gitu ya. A B C D E F G, A B C D E F G gitu ya. Saya nggak mau niru karena itu bahasa roh itu bahasa pengabdian Allah. Saya nggak mau niru. Saya dapat karunia bahasa roh, tapi saya nggak mau jadikan contoh di depan Bapak Saudara. Karena bahasa roh itu mengagungkan nama Tuhan Yesus. Saya takut, saya mau hormat. Jadi saya ngajarinya, Bapak Ibu bayangkan saya sedang berbahasa roh. A B C D E F G, A B C D E F G. Yang menafsirkan ini bukan menerjemahkan loh ya. Kalau menerjemahkan begini, I love you, aku sayang kamu, itu menerjemahkan. Kalau menafsirkan, wes itu hanya Bapak yang tahu. Dan saya pernah hadir di satu gereja, penafsirannya begini sampai merinding. Aku jadi KLN menafsirkan ini, Allah yang Maha Agung, kemuliaan-Mu turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Tiba-tiba keluar ayat-ayat pengakuan. Jadi kalau nanti ada jemaat yang terima karunia bahasa roh dipelihara ya, itu dipakai ketika Anda saat teduh pribadi. Enggak cuma doa pakai akal budi, tapi juga doa pakai bahasa roh yang sudah diberi. Karena doa akal budi itu terbatas, saudara. Kalau nggak percaya, kita doa untuk masalah hidup kita nggak bisa panjang. Paling ngantuk lah, nanti kopi, itu. Akal budi terbatas. Misalnya gini, Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan. Ini belum masalah sapi, belum masalah rumput, sawi, kol, wortel. Wah, udah sampai kan akal budi terbatas. Tapi kalau pakai doa bahasa roh, gaspol. Tiba-tiba manusia kuat. Nah ini maka saya mulai mengajarkannya. Jadi bagaimana? Sudah, karena karunia itu pemberian, kita nggak bisa ngarani, kita nggak bisa maksa. Dikasih aja udah, matur nuwun Tuhan. Karena ini janji. Selain keselamatan, kita mau dibentuk dengan Roh Kudus. Amin. Nah nanti Bapak Saudara masing-masing akan menerimanya. Sekarang saya tutup ini, beneran saya tutup. Mohon maaf Bapak Saudara ya. Ini soalnya sudah masuk tutup ini ada yang begini-begini saya terus. Ya berarti harus satu lagi nih. Saya disuruh maju terus ngomong lagi nih, bentar ya. Harus ketemu ayatnya supaya Bapak Saudara itu lebih mantap percaya. Tadi sudah selesai. Nah, Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 6. Ini beneran ayat terakhir. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 6, tapi saya tekankan yang ayat 2. Bapak Ibu boleh catat, boleh dicek omongan saya. Saya ini sudah dikontrak sama Roh Kudus
nggak boleh ngomong bohong. Saya kontrakkan hidup saya ini sama Tuhan. Tak serahkan hidupku bagi Tuhan. Jadi saya nggak boleh khotbah bohong. Ayat yang kedua, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu jadi percaya? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Coba kalau saya nanya ke panjenengan, sudahkah Bapak Ibu Saudara menerima Roh Kudus ketika panjenengan menjadi orang percaya? Apa jawabannya Bapak Saudara? Ada yang amin, ada yang bingung kan? Ya, ini Paulus nanya ke jemaat di Efesus. Nah, jemaat di Efesus jawabnya apa? Akan tetapi mereka menjawab dia, maksudnya menjawab Paulus dengan kata gini, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Apa Roh Kudus ini? Makanan apa? Jadi jemaat itu ternyata nggak ngerti. Nah, panjenengan itu bersyukur, sudah diajar, sudah ngerti Roh Kudus ini. Roh dari Allah itu enggak mencipta kita, mau diberikan mau yogi. Terus ayat ketiga, lalu Paulus ngomong begini. Lalu kata Paulus kepada mereka, lu kalau begitu, sampai ini jemaat Efesus sudah jadi orang Kristen, orang percaya. Selama ini dengan baptisan mana kalian telah dibaptis? Ayat ketiga. Terus mereka jawab, lu dengan baptisan Yohanes. Apa itu baptisan Yohanes? Baptisan pendeta, baptisan majelis. Maksudnya yang melakukan manusia, karena pakai air. Itu baptisan pertobatan. Nah, terus Paulus ngomong begini, baptisan Yohanes kan baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat kelima, ketika mereka mendengar hal itu, ini yang luar biasa. Saya sangat berharap Roh Kudus itu sayang sama panjenengan semua. Ayat kelima ini yang respon jemaat di Efesus dari nggak mudeng apa itu Roh Kudus. Tiba-tiba mereka bilang begini, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus itu artinya dibaptis dengan Roh Kudus. Karena yang bisa membaptis dengan Roh Kudus hanya Tuhan Yesus. Saya pun tidak punya hak dan tidak boleh baptis dengan Roh Kudus, hanya Tuhan Yesus. Ini saya ajarin yang benar. Jadi kalau sampean sempat diajarin penduta yang ngaku-ngaku bisa baptis Roh Kudus, wah itu sesat. Yang bisa baptis dengan Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bilang, aku pergi ke surga, aku minta Bapa memberi janji kamu yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus yang bisa melakukannya. Ayat ke-6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, langsung apa? Turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam apa? Bahasa roh dan bernubuat. Keren banget. Jadi Rasul Paulus cuma dipijat tangannya untuk membangkit tangan, tapi Tuhan Yesus yang membaptis langsung. Ada yang langsung dapat double porsi, double karunia, dapat bahasa roh plus dapat karunia bernubuat. Terus Petrus ketika di loteng Yerusalem penuh Roh Kudus, tiba-tiba dia berdiri serambi baik Allah. Ada orang lumpuh sejak lahir, lumpuh karena lumpuh nggak punya penghasilan, bisanya pengemis. Ketemu Petrus yang habis terima Roh Kudus, pengemisnya bilang gini, Petrus minta dong, ya minimal kasihlah selek dari gedongan ini lah, minta dikit lah. Petrus langsung melangkah dengan tajam ini, emas dan perak aku tidak punya, apa yang aku miliki yaitu Roh Kudus, aku berikan kepadamu. Berjalan langsung tok berdiri berjalan. Terima karunia apa? Kesembuhan. Itu Bapak Saudara, rugi kalau tidak terima Roh Kudus dan karunia-Nya, karena kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi warga-warga sekitar kita ini loh. Amin. Monggo saya jemput Bapak Saudara pakai berdiri.